Salam, saudaraku sekalian. Judul renungan kali ini adalah wanita berdosa yang diampuni. Untuk itu silakan subscribe dan like renungan ini. Tuhan memberkati. Lalu kata Yesus, "Aku pun tidak menghukum engkau. Pergilah dan jangan berbuat dosa lagi mulai dari sekarang." Yohanes 8 ayat 11b. Dikisahkan ada seorang perempuan yang kedapatan berzina. Lalu dibawa oleh para ahli Taurat dan Farisi ke hadapan Yesus. Yohanes 8 ayat 2-11. Mereka ingin mencobai Yesus dengan minta pendapatnya. Apakah perempuan itu harus dirajam sesuai hukum Taurat atau tidak? Itu suatu dilema. Kalau Yesus mengatakan harus dihukum rajam, maka Yesus yang selalu mengajarkan kasih akan dianggap kejam. Tapi jika Yesus mengatakan harus dibebaskan, berarti dia tidak mematuhi hukum Taurat. Apakah tindakan Yesus? Ternyata Yesus mula-mula hanya membungkuk dan menulis di tanah. Dalam hukum Taurat, pria dan wanita yang berzina, keduanya harus dihukum mati. Imamat 20 ayat 10. Hukumannya adalah rajam, yaitu hukuman yang amat kejam, di mana si terhukum akan dilempari batu oleh penduduk sampai mati. Kematiannya amat menyakitkan dan berlangsung lama. Di Indonesia tidak ada hukuman rajam, apalagi bagi penzina. Tapi, walaupun di negara kita, hukuman ini tidak ada, namun pelakunya tetap akan dihakimi Allah. Ibrani 13 ayat 4. Dan tidak akan mendapat bagian dalam kerajaan Allah. 1 Korintus 6 ayat 9-10. Para tokoh agama Yahudi memanfaatkan kasus ini untuk menjatuhkan Yesus dengan menggunakan hukum Taurat. Bukankah seharusnya kasus ini dibawa ke mahkamah agama Yahudi, bukan ke hadapan Yesus? Terlihat jelas tujuan mereka. Sekilas mereka nampak menaati hukum Allah, tapi di balik itu ternyata mereka memiliki niat jahat. Itulah yang disebut orang munafik. Ingatlah, firman Tuhan bukan untuk menyerang atau menghakimi seseorang, tetapi untuk menasihati agar dia hidup benar di hadapan Tuhan. Firman Tuhan bukan untuk mencobai, tapi untuk mengatasi pencobaan. Firman Tuhan bukan untuk menjatuhkan, tapi untuk menguatkan iman. Firman Tuhan bukan untuk menista, tapi untuk menghibur. Karena itu, janganlah menggunakan firman Tuhan untuk menyerang seseorang, apalagi kalau sampai saling bermarahan. Mendengar pertanyaan itu, Yesus tidak spontan menjawab, tapi dia berdiam diri. Pelajaran penting bagi kita, agar jangan terlalu cepat menjawab suatu persoalan sebelum memahaminya. Yakobus 1 ayat 19. Terlebih lagi, jika menjawabnya tanpa dipikirkan dulu, itu disebut bodoh. Amsal 18 ayat 13. Karena didesak terus, Yesus menjawab, "Barang siapa di antara kamu tidak berdosa, hendaklah ia yang pertama melempar batu pada perempuan itu." Kalimat ini menunjukkan bahwa Yesus mengizinkan mereka melempar batu pada perempuan itu. Sebab Yesus tidak menentang hukum Taurat. Yesus datang bukan untuk meniadakan hukum Taurat, tapi menggenapinya. Matius 5 ayat 17. Namun Yesus memberi syarat. Yang pertama melempar harus orang yang tidak berdosa. Ternyata tidak ada yang berani menyatakan dirinya tidak berdosa. Sebab jika ada yang berani, giliran dia yang akan dihukum rajam. Mendengar perkataan itu, pergilah seorang demi seorang. Tinggallah Yesus dan perempuan itu. Itulah sifat manusia. Melihat orang lain jatuh dalam dosa, langsung menghakimi dan ingin segera menghukumnya. Merasa diri orang suci, bukan orang berdosa. Padahal tidak ada orang yang tidak berdosa. Itulah sebabnya Yesus mengajarkan
Jangan kamu menghakimi, supaya kamu tidak dihakimi. Matius 7 ayat 1. Yesus bertanya pada perempuan itu, tidak adakah yang menghukumnya? Perempuan itu menjawab, tidak ada. Lalu kata Yesus, aku pun tidak menghukum engkau. Pergilah, dan jangan berbuat dosa lagi, mulai dari sekarang. Berdasarkan syarat Yesus, siapakah yang boleh melempar batu? Hanya orang yang tidak berdosa. Siapakah orang yang tidak berdosa? Yesus adalah orang yang tidak berdosa, baik dosa keturunan maupun dosa perbuatan. Tidak ada dosa sedikit pun dalam dirinya. Yohanes 8 ayat 46. Jadi Yesus berhak menghukum perempuan itu. Apakah Yesus menghukumnya? Tidak. Dia tidak menghukum, tapi malahan mengampuninya. Itulah kasih karunia dan pengampunan Allah bagi manusia yang percaya padanya. Sama seperti perempuan itu, kita semua juga adalah orang berdosa. Yesus berhak menghukum kita, tapi karena kasih-Nya, Dia mengubah hukuman itu. Hukuman itu menjadi pengampunan dan penebusan atas dosa kita semua, asalkan kita percaya padanya. Sungguh besar kasih dan kemurahan Tuhan bagi kita. Karena kita pun orang berdosa yang diampuni Yesus, kita sama seperti perempuan itu. Jadi janganlah menghakimi orang lain dan menuduh mereka orang berdosa. Tapi justru kasihanilah mereka yang akan mengalami penghukuman kekal karena tidak mau menerima Yesus. Ada satu hal lagi yang perlu direnungkan, yaitu pesan yang disampaikan Yesus pada perempuan itu. Pesan ini sering dilupakan atau diabaikan oleh orang percaya, yaitu jangan berbuat dosa lagi. Setelah diampuni, kita sering merasa sudah beres semuanya. Dosa kita sudah diampuni secara tuntas. Jadi, jika kita berbuat dosa lagi, Tuhan pasti ampuni. Namun ingat, Yesus jelas berkata, jangan berbuat dosa lagi. Karena jika kita terus-menerus hidup dalam dosa, kita hanya menimbun murka Allah atas diri kita. Roma 2 ayat 5. Bertobatlah sebelum waktu dan kesempatan yang Tuhan berikan berakhir. Kiranya renungan ini menjadi berkat. Amin. Tuhan memberkati.